Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarastika Dianingtyas, NIM 195211223 dari kelas MBS 6E. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan tentang boba tea house. Yang pertama di sini ada latar belakang. Di era sekarang ini persaingan dalam menjual produk maupun jasa semakin banyak, sehingga banyak para pengusaha atau pelaku bisnis menawarkan produk maupun jasanya dengan berbagai macam cara. Salah satunya ialah bisnis minuman, di mana permintaan dan minat masyarakat yang semakin tinggi akan produk minuman. Hal ini membuat pertumbuhan bisnis dari industri minuman memiliki prospek yang baik dan tidak ada habisnya. Hal ini mendorong kami untuk membuka usaha boba tea house ini yang memang menghasilkan produk minuman yang berkualitas dan pastinya menyehatkan. Gambaran usaha. Bisnis boba tea house ini merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman. Produk yang dihasilkan ialah minuman boba dengan varian rasa dan topping. Lokasi dari usaha ini ialah di area Manahan, Surakarta. Usaha ini berjualan di pinggir jalan dengan stand booth minuman, di mana konsumen juga bisa meminum boba di tempat atau dibawa pulang. Untuk boba tea house sendiri ini pastinya berbeda dengan boba lainnya, di mana untuk topping bobanya kami menyediakan varian rasa buah sehingga dijamin menyehatkan juga. Selain itu, boba ini juga terjamin halal karena bahan yang digunakan sudah pasti bahan sehat, BPOM dan tidak berbahaya. Yang selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum pada usaha boba tea house ini sendiri sudah mendapatkan izin dari masyarakat setempat, serta untuk jenis usahanya sendiri adalah persekutuan komanditer atau CV. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan jauh dan lingkungan operasional. Lingkungan jauh terdiri dari analisis sosial. Masyarakat saat ini menyukai makanan atau minuman yang memiliki nilai estetik dan unik. Minuman boba ini sangat cocok dikonsumsi untuk masyarakat. Yang kedua ada analisis ekonomi. Minuman boba ini memiliki rate harga yang cukup murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Harganya mulai dari 10.000 sampai 25.000. Yang ketiga ada analisis politik. Ide bisnis minuman boba ini pastinya bisa berkembang di lingkungan masyarakat apabila memiliki izin dari daerah setempat atau memiliki surat NIB. Selain itu, dalam peraturan perdagangan atau bisnis minuman wajib memenuhi standar BPOM. Yang keempat ada analisis teknologi. Dalam proses pemasarannya sendiri, boba ini sudah tersedia dalam platform aplikasi seperti GoFood dan ShopeeFood. Yang selanjutnya ada lingkungan operasional. Yang pertama ada pesaing. Dalam membangun sebuah bisnis, pastinya muncul pesaing-pesaing baru. Untuk bisnis minuman boba ini terdapat dua pesaing, yaitu merek Street Boba dan Tirs Madagaskar. Yang kedua ada pemasok. Diperlukan pasokan bahan-bahan untuk membuat boba dan bahan pendukung seperti susu, karamel, sirup, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pegawai. Dalam usaha boba ini diperlukan pegawai yang pastinya harus cakap, sopan, ramah terhadap konsumen, jujur dalam bekerja, dan tanggap dalam melayani konsumen. Dan yang keempat ada pelanggan. Minuman boba ini bisa dikonsumsi untuk kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selain itu, minuman ini cocok bagi orang yang suka minuman boba dengan rasa manis dan dingin. Aspek pasar dan aspek pemasaran. Yang pertama ada aspek pasar. Segmentasi geografis. Segmentasi yang ditetapkan oleh boba tea house adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Lalu untuk segmentasi demografis, yang pertama ada usia dan siklus hidup. Segmentasi pelanggan boba tea house adalah usia 8 tahun ke atas karena segmen pasar tersebut memiliki daya beli yang cukup baik. Sedangkan untuk segmen konsumen, boba tea house adalah mulai dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Untuk jenis kelamin sendiri, segmentasi boba tea house adalah untuk laki-laki dan perempuan yang menyukai minuman dingin dan manis. Dan untuk pendapatan, segmentasi boba tea house adalah masyarakat dengan berpendapatan menengah berkisar 500.000 sampai 1 juta per bulan. Yang selanjutnya ada segmentasi psikologis. Segmentasi segmentasi yang ditetapkan oleh boba tea house sendiri adalah menyediakan minuman manis dan dingin dengan berbagai macam varian rasa dan topping yang memiliki cita rasa dan kualitas yang baik dan cocok untuk segmentasi konsumen yang menyukai minuman kekinian. Yang selanjutnya ada target produk. Target produk dari boba tea house sendiri adalah untuk masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan dari kalangan menengah, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk kalangan atas yang bertempat tinggal di daerah Surakarta dan sekitarnya.
Yang selanjutnya ada positioning produk. Positioning yang dilakukan Boba Tea House adalah dengan memposisikan Boba Tea House sebagai salah satu bisnis minuman ringan yang dapat menemani konsumen kapanpun, dimanapun, dengan konsep yang unik dan menarik, di mana para pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih dan memesan topping dan varian rasa. Selain itu, Boba Tea House juga menyediakan atribut produk yaitu wadah minuman dengan desain yang unik dan estetik, dan tempat outlet yang pastinya nyaman digunakan untuk berkumpul dengan teman. Yang selanjutnya ada produk, price, dan promotion. Yang pertama, produk. Tak hanya disebut dengan minuman kekinian, namun produk Boba Tea House ini juga memberikan nilai gizi yang berasal dari varian rasa buah sebagai topping ataupun sebagai bahan bakunya, agar dinilai lebih sehat dan pastinya berbeda dengan produk boba lainnya. Yang kedua ada price. Rate harga dari Boba Tea House ini berkisar dari 10.000 sampai 25.000, tergantung dengan menu yang dipesan. Lalu yang ketiga ada promosi. Untuk kegiatan promosi Boba Tea House ini melalui poster atau iklan yang diposting di berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Google Ads. Tidak hanya promosi lewat sosial media, namun juga melakukan promosi langsung kepada teman-teman atau kerabat dekat. Lalu yang selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi. Bisnis ini akan dijalankan di area Manahan, Surakarta. Posisinya di pinggir jalan sejajar dengan beberapa outlet makanan yang ada di sekitar Stadion Manahan. Lalu yang kedua ada mesin atau peralatan. Mesin yang digunakan adalah cup sealer yang fungsinya untuk menutup gelas dengan plastik yang dipres agar boba tidak tumpah. Kemudian peralatan yang dibutuhkan dalam Boba Tea House ini adalah cup gelas plastik, sedotan, tutup gelas plastik, dan plastik. Yang ketiga teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mendukung bisnis ini dalam proses pemasaran sendiri, boba ini sudah tersedia dalam platform aplikasi seperti GoFood, ShopeeFood. Strategi pemasaran atau promosi yang sekarang menggunakan secara online melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lalu ada perkiraan kemampuan produksi atau penjualan. Karena usaha ini tergolong baru, jadi kami memperkirakan dalam sebulan dapat memproduksi Boba Tea House sejumlah 300 bungkus. Dilihat dalam perhitungan penjualan dan modal awalnya, pastinya keuntungan bisa didapatkan oleh usaha Boba Tea House ini. Yang selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis jabatan. Dalam usaha pastinya diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengembangkan usaha tersebut. Seperti halnya usaha Boba Tea House ini, pastinya juga diperlukan sumber daya manusia untuk menunjang usaha ini. Yang pertama ada owner atau pemilik usaha. Owner di sini adalah seseorang yang mendirikan usaha tersebut. Yang kedua ada manajemen produksi. Manajer produksi memiliki peran penting dalam proses produksi suatu usaha. Pada jabatan ini memiliki tanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada manajemen pemasaran. Marketing di sini adalah memasarkan produk, barang maupun jasa agar dapat dikenal oleh target pelanggan, khususnya pada masyarakat umum. Yang kedua ada manajemen keuangan. Manajer keuangan merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan seperti laporan laba rugi setiap bulan hingga tahunan dalam usaha Boba Tea House ini. Yang selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Yang pertama ada owner atau pemilik usaha. Seseorang untuk menjadi owner suatu usaha harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tegas, dan mempunyai pemikiran yang terbuka. Yang kedua ada manajer produksi. Untuk menjadi manajer produksi sendiri dalam suatu usaha diperlukan spesifikasi seperti harus cekatan dalam bekerja atau memutuskan solusi dalam masalah. Yang ketiga ada manajer pemasaran. Seseorang manajer pemasaran harus memiliki sifat yang ramah. Hal itu digunakan untuk menarik minat konsumen agar tertarik dengan produk usaha Boba Tea House ini. Yang keempat ada manajer keuangan. Manajer keuangan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam membuat laporan keuangan, jujur dan teliti dalam membuat laporan. Di sini terdapat struktur organisasi dalam usaha Boba Tea House. Yang pertama ada owner atau pemilik usaha, lalu diikuti dengan manajemen keuangan. Yang kedua ada manajemen produksi, dan yang ketiga ada manajemen pemasaran. Lalu yang selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini biaya tetap berjumlah 2.300.000. Lalu yang kedua biaya variabel berjumlah 4.095.000. Lalu pendapatan per bulan di sini memperoleh
sebesar 9 juta ribu, dan untuk keuntungan per bulannya sendiri memperoleh laba sebesar 4.095.000. Dan yang selanjutnya untuk presentase laba memperoleh 1,20 atau 120%. Dan untuk perhitungan IRR memperoleh sebesar 52.560.000. Lalu untuk perhitungan AAR memperoleh 13% dan dikatakan layak. Untuk perhitungan prosesnya memperoleh 53.020.000, dan untuk perhitungan net present value atau NPV memperoleh sebesar 417.573.060, dan untuk perhitungan profitabilitas indeks atau PI memperoleh 102,917. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.